Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan 8 permasalahan pendidikan yang diberikan dan kami akan mengklasifikasikan permasalahan tersebut masuk ke jenis permasalahan yang mana, faktor penyebabnya apa, dan upaya pembaruannya apa. Baiklah, langsung saja kita masuk ke permasalahan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprili Fehmil Akbar dengan NIM 24023073 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu fenomena silent productive. Siswa masih duduk di kelas tapi jiwanya sudah pergi 2023. Pada klasifikasi jenis permasalahan, termasuk jenis permasalahan, kualitas proses pembelajaran, kesejahteraan psikososial siswa. Karena terkaitan dengan siswa secara fisik tidak di kelas tetapi jiwa terlibat dalam pembelajaran dan tidak mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Perbedaan tingkat kejadian fenomena berdasarkan jenjang pendidikan, jenis sekolah, dan latar belakang siswa. B. Analisis faktor penyebab. Perkembangan permasalahan. 1. Kurangnya relevansi materi pembelajaran. Materi pembelajaran dianggap tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Kurangnya keterkaitan dengan kehidupan nyata atau karir masa depan. 2. Faktor psikososial dalam emosional siswa. Tekanan akademik yang berkelebihan membuat siswa merasa terbebani dan kehilangan semangat. Masalah hubungan sosial dengan teman sebaya atau guru menyebabkan perasaan tersosialisasi. 3. Metode pembelajaran yang kurang menarik. Pembelajaran termasuk berpusat pada guru dan kurang melibatkan partisipasi aktif siswa. Kurangnya memanfaatkan teknologi atau media pembelajaran yang inovatif. 4. Faktor lingkungan, keluarga, dan ekonomi. Masalah ekonomi atau konflik dalam keluarga mempengaruhi konsentrasi dalam motivasi siswa. Kurangnya dukungan dan pemahaman orang tua mengenai kondisi pembelajaran anak. 5. Sistem penilaian kurang komprehensif. Penilaian terlalu fokus pada nilai angka sehingga membuat siswa yang tidak unggul akademik merasa tidak berharga. Kurangnya pengakuan terhadap bakat dan kemampuan dan akademik siswa. C. Upaya pengaruh pendidikan untuk mengatasi silent productive. 1. Pengembangan kurikulum yang relevan dan kontekstual, menyusun materi pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan minat siswa. Memberikan pemilihan mata pelajaran atau program keahlian yang sesuai dengan bakat siswa. 2. Meningkatkan kualitas metode pembelajaran dan fasilitas. Mendorong penggunaan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, proyek berbasis masalah, dan pembelajaran kolaboratif. Mempengaruhi fasilitas dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan minat pembelajaran. Penguatan dukungan psikologis siswa. Penyelenggaraan layanan pembimbingan dan konseling secara teratur dan di sekolah. Pembangunan budaya sekolah yang inklusif dan mendukung perkembangan potensi setiap siswa. 4. Peningkatan peran dan kemampuan guru. Pelatihan bagi guru mengenai pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan pengelolaan kelas yang positif. Mendorong guru untuk membangun hubungan yang sangat hangat dan saling menghargai dengan siswa. 5. Kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi orang tua mengenai cara pendukungan pelajaran anak. Membangun kerjasama dengan pihak masyarakat untuk menyediakan kesepakatan belajar luar kelas. Sekian itu dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gista Nabila dengan NIM 24086003. Saya akan menjelaskan permasalahan nomor 2 dan nomor 4. Permasalahan yang kedua yaitunya sekolah tak merata sebabkan jumlah anak tidak sekolah tinggi. Klasifikasi jenis permasalahan ini termasuk ke dalam jenis permasalahan yaitunya pemerataan pendidikan, yang mana masalah utama terletak pada ketimpangan distribusi sekolah antar wilayah, perkotaan vs perdesaan yang terpencil, yang menyebabkan tidak semua anak di usia sekolah memperoleh akses pendidikan. Analisis faktor penyebab berkembangnya permasalahan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini terus berkembang, antara lain yang pertama yaitunya kondisi geografis. Wilayah terpencil, kepulauan, dan daerah pegunungan sulit dijangkau, infrastruktur jalan dan transportasi terbatas. Yang kedua yaitunya laju pertumbuhan penduduk
yang mana jumlah anak usia sekolah meningkat lebih cepat dibandingkan pembangunan sekolah baru. Yang ketiga yaitunya ketimpangan pembangunan wilayah, sekolah lebih banyak dibangun di perkotaan, daerah desa dan tertinggal kekurangan fasilitas pendidikan. Yang keempat yaitunya keterbatasan tenaga pendidik. Guru enggan ditempatkan di daerah terpencil, distribusi guru tidak merata. Yang kelima yaitunya faktor sosial ekonomi, anak dari keluarga miskin memilih bekerja daripada bersekolah. Biaya tidak perlu atau transport pelengkapan sekolah masih tinggi. Upaya pembaruan pendidikan yaitunya dengan pemerataan pembangunan sekolah, mendirikan sekolah di daerah tertinggal dan terpencil, mengembangkan sekolah satu atap dan sekolah terbuka. Yang kedua yaitunya pendidikan alternatif, program kerja paket A, B, dan C, pendidikan non-formal, dan pendidikan jarak jauh. Yang ketiga, kebijakan afirmatif, yaitunya penempatan guru melalui program SM3T, yaitunya insentif khusus bagi guru daerah terpencil. Yang keempat yaitunya bantuan pendidikan seperti KIP, BOS, dan biaya siswa bagi siswa yang kurang mampu. Permasalahan yang ketiga yaitunya angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan di daerah tempat tinggal 2023. Klasifikasi jenis permasalahannya yaitu termasuk ke dalam jenis permasalahan pemerataan pendidikan yang mana tergolong ke dalam kuantitas pendidikan. Karena berkaitan dengan masih banyak anak usia sekolah yang tidak tertampung dalam sistem pendidikan. Perbedaan angka anak tidak sekolah berdasarkan jenjang dan wilayah tempat tinggal. Analisis faktor penyebab berkembangnya permasalahan. Yang pertama yaitu perbedaan wilayah tempat tinggal, anak di pedesaan lebih rentan tidak sekolah dibandingkan perkotaan. Akses sekolah menengah dan tinggi terbatas di desa. Faktor yang kedua yaitunya faktor ekonomi keluarga. Kemiskinan menyebabkan anak putus sekolah, anak terpaksa bekerja membantu keluarganya. Yang ketiga yaitunya aspirasi dan keadaan masyarakat. Pendidikan dianggap tidak perlu penting, terutama setelah jenjang dasar, budaya menikah muda atau bekerja lebih dini. Yang keempat yaitu keterbatasan daya tampung. Sekolah menengah dan perguruan tinggi belum merata, yang mana tidak semua lulusan SD dan SMP dapat melanjutkan pendidikan. Masalah yang kelima yaitunya masalah kualitas pendidikan, di mana mutu sekolah di daerah terpencil rendah sehingga menurun minat belajar untuk melanjutkan sekolah. Upaya pembaruan pendidikannya yaitu dengan penuntasan wajib belajar 12 tahun. Memastikan anak tidak hanya tamat SD tetapi juga SMA dan SMK. Peningkatan akses pendidikan menengah serta pembangunan SMA atau SMK di setiap kecamatan, sekolah jarak jauh dan kelas terbuka. Yang ketiga yaitu penguatan bantuan sosial pendidikan, optimalisasi KIP, BOS, dan bantuan transportasi. Yang keempat yaitunya peningkatan kesadaran masyarakat, sosialisasi pentingnya jangka panjang peran orang tua dan tokoh masyarakat. Yang kelima yaitunya integrasi pendidikan formal dan non-formal, memberikan kesempatan belajar bagi anak putus sekolah. Sekian materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Diani Afrina dengan NIM 24023009. Saya akan menjelaskan permasalahan yang nomor 4 dan nomor 5. Adapun faktor penyebab permasalahan, yang pertama, ketidaksesuaian kurikulum pendidikan. Kurikulum tidak mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, perubahan kebutuhan keterampilan yang sangat cepat. Dunia kerja berubah lebih cepat dari pendidikan. Yang ketiga, minimnya keterlibatan dunia industri. Industri jarang terlibat dalam pendidikan. Adapun upaya pembaruan pendidikan. Yang pertama, penyesuaian kurikulum berbasis kebutuhan industri. Kurikulum disesuaikan dunia kerja. Contohnya, menambahkan pelajaran coding atau kewirausahaan. Kedua, kolaborasi pendidikan dengan dunia usaha.
kerja sama sekolah dengan industri. Contoh, program magang bagi siswa dan mahasiswa. Yang ketiga, pengembangan program reskilling dan upskilling, meningkatkan dan memperbarui keterampilan. Contohnya, pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak teknologi. Yang keempat, pelatihan berkelanjutan, belajar tidak berhenti setelah lulus. Adapun upaya pembaruan pendidikan. Pertama, pemerataan pembangunan infrastruktur sekolah. Contohnya, pemerintah membangun ruang kelas baru di daerah tertinggal. Yang kedua, prioritas perbaikan sekolah rusak di wilayah 3T. Contoh, renovasi sekolah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Ketiga, pengalokasian dana khusus untuk membangun fasilitas. Contohnya, dana BOS untuk mengadakan laboratorium dan perpustakaan. Yang keempat, insentif khusus bagi guru yang bertugas di daerah terpencil. Contohnya, tunjangan tambahan bagi guru di wilayah 3T. Yang terakhir, pemanfaatan teknologi pendidikan. Contohnya, pembelajaran daring untuk sekolah yang kekurangan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Sarani dengan NIM 25053104. Saya akan menjelaskan permasalahan nomor 6 dan 7. Permasalahan yang keenam yaitu minimnya kompetensi seorang guru dalam kegiatan mengajar di kelas. Salah satu permasalahan yang muncul dalam proses belajar mengajar terletak pada kurangnya komunikasi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa lainnya, sehingga proses interaktif menjadi vakum. Ada kendala-kendala tertentu, misalnya terkadang masih adanya sikap guru yang otoriter, sikap guru yang tertutup, sikap yang pasif, jumlah siswa yang terlalu banyak, sistem pendidikan, keadaan dan latar belakang guru itu sendiri dan siswanya. Permasalahan ini termasuk ke jenis permasalahan yang pertama, yaitu permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua yaitu masalah kualitas pendidik. Pendidik harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kurangnya komunikasi guru dengan siswa, sikap guru yang otoriter dan tertutup, serta siswa yang pasif menunjukkan bahwa guru belum menguasai kompetensi pedagogik dan sosial dengan baik. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi tidak interaktif dan tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal, sehingga termasuk dalam masalah kualitas pendidik dan permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan. Semua ini terjadi karena adanya faktor-faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya yang pertama yaitu faktor perkembangan iptek. Rendahnya adaptasi teknologi oleh guru membuat pembelajaran monoton dan kurang menarik. Yang kedua, faktornya yaitu faktor kualitas dan profesionalisme. Sikap sekadar menggugurkan kewajiban dan pengabdian silabus membuat pembelajaran tidak maksimal. Yang ketiga yaitu faktor budaya mengajar yang otoriter. Dominasi guru dalam kelas menghambat partisipasi dan keberanian siswa berpendapat. Yang keempat yaitu faktor pengawasan dan evaluasi yang lemah. Minimnya supervisi menyebabkan kelemahan mengajar tidak terdeteksi dan terus berulang. Untuk mengatasi semua permasalahan ini, kita bisa melakukan beberapa upaya pembaharuan pendidikan. Yang pertama yaitu peningkatan kompetensi guru melalui PPG dan penelitian berkelanjutan untuk memperkuat 4 kompetensi dasar guru tadi. Yang kedua yaitu pembaharuan proses pembelajaran. Penerapan model inovatif seperti problem based learning untuk menciptakan interaksi aktif. Yang ketiga yaitu penguatan supervisi akademik. Melakukan evaluasi berkala dan pemberian umpan balik untuk memastikan kesesuaian pembelajaran. Yang keempat, pembinaan sikap profesional guru. Membangun kesadaran bahwa guru adalah profesi yang harus terus berkembang sesuai zaman. Permasalahan yang ketujuh yaitu jumlah guru di Indonesia ideal, tetapi tidak merata. Berdasarkan perhitungan analisis beban kerja, bersumber dari data pokok pendidikan atau Dapodik periode Desember 2024,
Indonesia masih kekurangan sekitar 374.000 guru di berbagai satuan pendidikan negeri. Sementara di sisi lain terdapat 62.764 guru ASN dan 166.618 guru non-ASN yang berlebih pada bidang tertentu. Jenis permasalahan ini yang pertama yaitu masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan terjadi ketika kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas tidak tersebar secara adil di seluruh wilayah. Dalam kasus ini, meskipun jumlah guru secara nasional mencukupi, masih terdapat daerah tertentu, terutama daerah terpencil, pedesaan, dan perbatasan yang kekurangan guru. Sementara daerah perkotaan justru mengalami kelebihan guru. Yang kedua yaitu permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan. Masalah ini juga berkaitan langsung dengan pendidik dan tenaga kependidikan karena menyangkut sistem penempatan distribusi guru yang belum berjalan secara optimal sesuai kebutuhan real di lapangan. Semua ini terjadi pasti ada faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu faktor laju pertumbuhan dan persebaran penduduk. Persebaran penduduk yang tidak merata menciptakan ketimpangan kebutuhan guru antara daerah padat dan daerah terpencil. Yang kedua, yaitu faktor sistem dan kebijakan penempatan guru. Kebijakan yang belum berbasis analisis kebutuhan wilayah serta kecenderungan guru memilih kota demi fasilitas dan karir. Faktor yang ketiga yaitu faktor kesejahteraan guru. Rendahnya tunjangan dan fasilitas di pelosok membuat guru enggan bertugas di daerah sulit dijangkau. Yang keempat, faktornya yaitu faktor pengawasan dan manajemen pendidikan. Lemahnya sistem kontrol dan manajemen distribusi menyebabkan permasalahan ketimpangan guru terus berulang. Walaupun memiliki banyak faktor penyebab, permasalahan ini bisa kita atasi dengan berbagai upaya pembaruan pendidikan. Upaya yang pertama yaitu pembaruan sistem distribusi guru. Penataan ulang penempatan tenaga pendidik berdasarkan kebutuhan real setiap daerah secara spesifik. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan guru, pemberian insentif khusus, tunjangan daerah terpencil, dan fasilitas penunjang bagi guru di wilayah sulit. Yang ketiga, optimalisasi program pemerintah, penguatan dan evaluasi berkelanjutan pada program penugasan khusus seperti SM3T untuk mengatasi kekurangan guru di daerah 3T. Yang keempat, upayanya yaitu penguatan manajemen dan pengawasan pendidikan, melakukan pendataan dan monitoring berkala guna memastikan pemerataan guru berjalan efektif di seluruh wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maputra Anoti dengan NIM 2505397. Saya berasal dari kelompok 3 dan saya akan menjelaskan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Poin ke-8 yaitu permasalahan akses terbatas terhadap teknologi dan pembelajaran digital. Klasifikasinya termasuk ke dalam masalah pemerataan dan kualitas pendidikan. Disebut masalah pemerataan karena tidak semua peserta didik dan sekolah memiliki akses yang sama terhadap perangkat digital. Disebut masalah kualitas karena keterbatasan teknologi berdampak langsung pada mutu proses pembelajaran, metode mengajar, serta hasil belajar siswa. Masalah ini berkembang karena beberapa faktor utama, yaitu kesenjangan infrastruktur antar daerah, perkotaan, dan pedesaan yang menyebabkan akses internet belum merata. Keterbatasan ekonomi, keluarga, dan sekolah dalam menyediakan perangkat digital. Rendahnya digitalisasi, guru dan peserta didik, kurangnya pelatihan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta kebijakan dan dukungan anggaran yang belum optimal, dan pengembangan pembelajaran digital. Cara memperbaharui pendidikan untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan memperluas pembangunan infrastruktur, teknologi, dan internet secara merata, meningkatkan kompetensi digital guru melalui pelatihan berkelanjutan,
menyediakan bantuan perangkat dan akses internet bagi peserta didik yang membutuhkan, mengintegrasikan teknologi secara bertahap ke dalam kurikulum, serta mendorong kolaborasi antar pemerintah, sekolah, dan sektor swasta agar inovasi pembelajaran digital dapat diterapkan secara berkelanjutan dan inklusif. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian penjelasan dari kami tentang 8 permasalahan pendidikan yang diberikan, dan kami telah mengklasifikasikan permasalahan tersebut masuk ke jenis permasalahan yang mana, faktor penyebabnya apa, serta upaya untuk pembaharuannya apa. Oleh karena itu, kami dari kelompok 3 jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.